Ibu, bapak, saudari, saudara, rekan-rekan muda, dan adik-adik sekalian dimanapun kalian berada, bertemu kembali dengan saya, Romo Tino SSCC, di dalam catatan pesiarah. Hendaknya di dalam perjalanan kehidupan kita, mendengarkan apa yang Tuhan firmankan. Setelah didengar, direfleksikan, dan melihat situasi sekitar, lantas apa yang hendak kita lakukan agar kita betul-betul melaksanakan apa yang menjadi kehendak Tuhan dan bukan membungkus ambisi kita dengan alasan bahwa ini perintah Tuhan. Karena orang beriman tidak mengatasnamakan Tuhan, tetapi bersaksi dan melakukan segala pekerjaan dan pelayanan untuk kemuliaan Tuhan. Sebelum kita mendengarkan permenungan dari catatan pesiarah, marilah kita membuat tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa di surga, Engkau menganugerahkan para kudus bagi gerejamu. Hidup dan pengorbanan mereka menjadi api yang siap membakar hati orang yang terbuka akan kuasa-Mu. Juga diri kami, semoga kami selalu mau terbuka dan peka terhadap sabda-Mu. Karena iman tumbuh dari pendengaran akan sabda-Mu dan menghidupi, mengingatnya, dan menjadikan diri kami sebagai bukti nyata akan kasih-Mu. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Ibu, bapak, saudari, saudara, rekan-rekan muda, dan adik-adik sekalian yang terkasih di dalam Yesus Kristus. Di dalam bacaan pertama pada hari ini, dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Roma, Anda, saya, serta kita semua diajak untuk merefleksikan. Jika Anda, saya, serta kita mengaku diri sebagai orang yang beriman dan mengenal Tuhan, dengan mengaku dan beriman kepada Yesus Kristus, maka jelas dipastikan bahwa umat Allah akan memperoleh keselamatan. Namun, iman hanya dapat tumbuh bila umat Allah mendengar firman dari Yesus Kristus. Dengan kata lain, iman dimulai dari sebuah pendengaran. Sebagaimana dikatakan di dalam surat Rasul Paulus kepada jemaat di Roma. Tetapi seringkali yang terjadi terbalik di dalam persiaran hidup kita. Kita sering menjumpai orang-orang yang katanya beriman mengenal Tuhan, mengatasnamakan Tuhan untuk melegalkan apa yang menjadi ambisi dan keinginan pribadi semata. Apa yang memuaskan keinginan ego mereka. Padahal kalau kita betul-betul mendengarkan firman Tuhan, merefleksikan dan melaksanakannya, tentu kita sadar betul apa yang kita lakukan di dalam tugas dan tanggung jawab kita sebagai kedua orang tua, sebagai seorang anak, sebagai seorang pelajar, sebagai pekerja. Kita bersaksi agar nama Allah semakin dimuliakan dari setiap kehadiran kita. Tetapi seringkali yang terjadi adalah sebaliknya. Kita berteriak-teriak kepada mereka yang tidak kita sukai. Hanya karena tidak sesuai dengan apa yang kita pikirkan, lantas untuk melegalkan dan juga memenuhi ambisi kita, kita mulai mengatasnamakan Tuhan. Bahkan tidak cukup hanya mengatasnamakan Tuhan, mengatasnamakan agama seolah-olah semua orang setuju dengan perbuatan kita. Seringkali tanpa sadar sikap-sikap seperti inilah yang akhirnya membuat begitu banyak orang apatis, cuek, tidak lagi mau peduli karena sikap-sikap tidak dewasa, di mana banyak dari kita sebagai orang beriman seringkali jatuh di dalam modus-modus yang kita buat
dan mengatasnamakan dari sebuah pelayanan, mengatasnamakan agama. Padahal semakin beriman, semakin dirinya menyerupai Allah, semakin ia mampu bertindak bijaksana, semakin ia rendah hati, dan bukan justru selalu hadir membawa perpecahan ataupun cara pandang yang seringkali bertentangan di dalam dinamika hidup bersama. Tetapi jika sesuatu itu adalah sesuatu yang baik, itu tentu akan membuat begitu banyak orang mengenal Tuhan. Tetapi seringkali kita memiliki niat yang baik, cara yang kita ambil seringkali tidak tepat dan tidak benar. Kalau hanya sekedar mengejar apa yang menjadi keinginan dan ambisi kita. Kalau kita di dalam perjalanan hidup hanya sekedar mengejar kuantitas dari kebahagiaan dan bukan kualitas dari kebahagiaan sebagai seorang yang beriman. Di dalam Injil Suci pada hari ini, dalam Injil Suci menurut Matius, kita kembali diperdengarkan bagaimana para murid yang ketika mendengarkan pewartaan dari Tuhan Yesus, mereka meninggalkan segala pekerjaannya, mengubah jalannya, lalu mengikut Kristus. Menjadi murid Kristus dan menjadi sebagai orang beriman, berarti kita hidup dan mengalami pembaruan diri. Yang mungkin tadinya malas menjadi rajin, yang mungkin tadinya senang mengkambing hitamkan orang lain, ya menjadi pribadi yang berani mengevaluasi diri, yang tadinya menjadi pribadi yang senang mengenakan atribut agama hanya karena ingin dipandang sebagai orang yang suci. Berubahlah, karena orang beriman berarti kesuciannya dimulai dari hatinya, cara berpikirnya, apa yang didengarkan dan apa yang diingatnya di dalam perbuatan untuk memuliakan Tuhan atau mengatasnamakan Tuhan untuk kemuliaan diri sendiri. Pada pesta Santo Andreas Rasul, Anda, saya, serta kita semua kembali diingatkan bersama bahwa kita ini adalah anak-anak Allah. Kita ini adalah manusia ciptaannya. Segala pujian, perbuatan baik sebetulnya tidak Tuhan butuhkan, tetapi hal itu sungguh berguna bagi kita. Masihkah kita dengan bangga mengatasnamakan Allah, Tuhan yang kita sembah, hanya sekedar untuk memuaskan nafsu dan ambisi kita? Sebagai orang beriman, kita diajak untuk menjadi seperti Santo Andreas Rasul yang berani meninggalkan segala sesuatunya untuk menjadi muridnya, yang berani meninggalkan perbuatan-perbuatan yang tidak berkenan untuk hidup berkenan seturut rencananya. Beriman berarti mendengarkan firman-Nya, merefleksikan, melihat sekitar, lantas melakukan sesuatu yang membantu, menginspirasi, memberikan solusi, dan bukan hanya sekedar memindahkan persoalan. Semoga berkat Tuhan senantiasa melindungi dan memberkati kita semua, Bapa, Putera, dan Roh Kudus. Amin. Cinta kasih Allah sungguh luar biasa, tak terbatas indahnya. Ia selalu bersabda bagi hambanya. Dan hanya mereka yang mau mendengar, merefleksikan, mengingat dan melaksanakannya, jaminan keselamatan ada pada mereka yang selalu setia berproses untuk lebih bijaksana, melaksanakan, menghidupi, dan menjadikan dirinya terang akan sabdanya. Tuhan memberkati. Amin.